Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita masuk pada pembahasan setelah kita membahas al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pembahasan iman kepada Allah meliputi pembahasan tentang rububiyah Allah, keyakinan yang harus kita miliki berkaitan dengan af'alullah, ini perbuatan-perbuatan Allah. Bahasanya Allah satu-satunya yang menciptakan, memiliki alam semesta, kemudian mengurus seluruh alam jagat raya, dan termasuk diantaranya perbuatan menghidupkan, mematikan, dan seterusnya, yang kemudian dikenal dengan istilah rububiyah Allah Ta'ala. Tidak ada yang memiliki rububiyah kecuali hanya Allah Ta'ala, sehingga wajib bagi kita mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, sebagaimana Allah satu-satunya pemilik rububiyah. Demikian juga bagian iman kepada Allah adalah kita mengimani tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Hanya Allah yang memiliki kesempurnaan sifat. Seluruh para makhluk, termasuk makhluk yang terbaik, malaikat, dan termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah makhluk dan memiliki sifat-sifat yang naqis, yang kurang. Sehingga sebagaimana Allah satu-satunya pemilik kesempurnaan sifat, wajib bagi kita untuk mengesahkan Allah dalam hal sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang memiliki rububiyah, yang memiliki kesempurnaan sifat, itulah yang berhak disembah. Sehingga karena hanya Allah yang memiliki satu-satunya pemilik rububiyah dan pemilik kesempurnaan sifat, maka hanya Allah yang berhak untuk disembah. Selain Allah tidak ada yang berhak disembah. Maka itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah, yang tercermin dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali hanya Allah Ta'ala. Seluruh sesembahan selain Allah adalah sembahan yang batilah, yang wajib seorang muslim dia melakukan penolakan la ilaha, yaitu penolakan adanya sesembahan selain Allah. Lalu ilallah, hanya menetapkan bahwa sesembahan itu hanya Allah semata. Bukan dikatakan bertauhid seandainya dia mengakui Allah sebagai sesembahan dan menyembah selain Allah, tapi dia tidak punya keyakinan tentang batilnya segala sesembahan selain Allah Ta'ala. Aku sih ya nyembah Allah, aku sih ya tidak menyembah selain Allah, tapi aku nggak bisa kalau harus berkeyakinan selain Allah itu sembahan yang batil, nggak bisa. Itu belum memenuhi kalimat la ilaha illallah. Aku sih ya muslim, aku sih ya yakin Islam itu benar, tapi aku nggak bisa meyakini selain Islam batil, nggak bisa.
itu tidak memenuhi standar yang Allah inginkan. Karena famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kebatilan. Ketika kita meyakini Islam adalah al-haq, maka selainnya adalah kebatilan. Sehingga ada semangat untuk dia bergerak bagaimana mengantarkan manusia mengenal Islam dan bisa masuk ke dalam Islam. Kalau tidak ada keyakinan batilnya selain Islam, ya tidak ada gerakan dakwah. Wong tidak yakin kalau itu batil, ngapain dakwah? Ngapain dakwah? Sekalian, ini adalah keyakinan-keyakinan dasar, tapi dirusak. Sehingga digambarkan kalau punya keyakinan hanya Islam yang agama yang hak itu, ini keyakinan ekstrim. Keyakinan yang berpotensi merusak hubungan kehidupan. Ini adalah dakwah syaitan yang seperti itu. Syaitan yang berusaha menggambarkan semua jalan sama. Makanya ketika Allah menjelaskan dengan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman, ini adalah jalanku yang lurus, Nabi menggambarkan dengan satu garis lurus, satu garis, lalu mengatakan hadza sabilullah, ini loh jalan Allah Ta'ala, satu dan satu-satunya. Lalu Nabi menggambarkan garis-garis banyak, wa khatta khututan an yamini, garis-garis banyak di sebelah kanannya, wa shimali, dan sebelah kirinya. Lalu mengatakan hadis subul, ini jalan-jalan syaitan. Kullu sabilin alaihi syaitan. Setiap jalan ini ada syaitan yang terus mengajak manusia masuk ke jalan-jalan syaitan itu. Syaitan ingin menyamakan jalan Allah dengan jalan setan, sehingga suruh setan, ya Abdullah ta'al hadat tariq, wahai hamba Allah kesini, ini juga jalan. Maka kata para ulama, barang siapa yang mengatakan bahwa ada jalan selain yang satu ini, dia adalah setan dari kalangan manusia. Sebagaimana setan yang mereka berusaha untuk yaitu mengesankan kepada manusia jalan-jalan setan, ini juga jalan Allah Ta'ala. Mari masuk lewat sini aja juga, ini juga jalan. Sekalian, ini adalah keyakinan dasar yang seorang muslim mesti memiliki keyakinan itu. Ini yang dikatakan Allah, kita harus fanatik sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali Anda sebagai seorang muslim, sehingga betul-betul Islam harga mati. Tidak boleh kita mati kecuali di atas Islam. Itu kalau kita pengen surga dan pengen keridhaan Allah Ta'ala. Tapi kalau nggak pengen apa-apa, boleh mau ngikut jalan yang manapun boleh. Oh, nggak pengen apa-apa. Tapi kalau targetnya adalah pengennya adalah keridhaan Allah dan jannah, tidak ada jalan lain kecuali adalah mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita telah sampaikan pula di antaranya terakhir mas kita adalah tentang ayat kursi. Di situ dikatakan ayatul a'zam fi kitabillah, ayat yang paling besar, paling agung dalam kitab Allah, karena isinya dari awal sampai akhir khusus bicara tentang masalah tauhid. Dan ada 10 dalil tauhid dalam ayat kursi. Kita anggap sudah ini kita lewati. Sekarang kita masuk pada ini al-iman bil malaikah, iman kepada para malaikat. Sekalian, perlu kita kembali tegaskan lagi bahwa akidah seorang muslim terambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan termasuk di antara akidah adalah akidah tentang para malaikat. Dan bicara tentang perkara gaib itu, akal tidak memiliki wilayah untuk campur tangan. Yang ada itu adalah berita murni, berita dari Allah dan Rasulnya. Lalu kita membenarkan berita itu. Barang siapa yang berbicara tentang perkara gaib, sedangkan dia nggak punya data, lalu dia berbicara tentang perkara gaib, nyun ngapunten, mesti ngawur dan super ngawur, pasti.
Kita aja sebelah rumah ini, seandainya kita sebelah masjid ada rumah, umpamanya rumah itu kita belum pernah masuk, sehingga nggak tahu semua yang ada di rumah itu isinya apa aja, itu bagi kita namanya ghaib walaupun nisbi. Ghaib karena kita belum pernah masuk wilayah itu. Terus kita nyun ngapunten, walaupun akalnya itu dikatakan jenius, IQ-nya umpamanya 200 sekian, umpamanya dikatakan jenius, nyun ngapunten, orang yang seperti ini suruh menyebutkan, coba tolong antum penjenengan kan jenius, sekarang sebutkan barang-barang yang ada di rumah itu apa saja, bentuknya seperti apa, warnanya apa, menghadap kemana posisinya. Itu walaupun jeniusnya kayak apa, itu tidak akan pernah bisa bercerita apapun. Kalau dia memaksa diri bercerita tentang isi rumah padahal dia belum pernah masuk ke situ, itu ngapunten namanya ngawur. Ngawur mesti. Apalagi bicara tentang perkara gaib, kaitan dengan ini apa yang disebutnya Allah tentang para makhluk yang gaib atau wilayah yang gaib. Maka berbicara perkara gaib mesti wajib dengan dalil. Barang siapa bicara tentang perkara gaib tanpa ada dalil dari Allah dan Rasulnya, nyun ngapunten mesti ngawur. Makanya orang-orang filsafat ketika mereka kemudian yang biasanya bicara tentang kebendaan, filsafat benda, kemudian bicara tentang Tuhan, bicaranya yang ngoyo-woro, ngawur, sehingga hanya menghasilkan kebingungan, dan kebingungan membuat rumusan Tuhan sendiri. Tuhan itu harus begini, nggak boleh begini, sehingga ketika ketemu ayat-ayat dan hadis Nabi yang rasanya nggak cocok dengan rumusan akalnya, justru yang dipermasalahkan ayat dan hadisnya. Dia merumuskan sendiri tentang Tuhan itu seperti yang dibayangkan di dalam pikiran dia. Sekalian, maka di sini kita mesti harus tahu diri di mana posisi kita ketika harus berbicara tentang perkara yang gaib. Apalagi kalau udah bicara gaib jadi guyon-guyonan, tambah enggak karuan lagi. Sudah perkara gaib jadi bahan guyonan, hanya untuk membuat orang pendengar tertawa, terbahak-bahak. Ustadznya lucu banget deh, ustadznya pinter banget deh, nyesatkan, ngawur, dan bahaya. Akhirnya juga nggak ada rasa takdim. Malaikat jadi guyonan, neraka jadi guyonan, setan jadi guyonan. Akhirnya nggak ada rasa serius yang keyakinannya, nggak ada rasa pengagungan, nggak ada rasa takutnya, hanya jadi lawaan-lawaan. Ini ada sangat berbahaya banget. Sekalian, diantara keyakinan kita berkaitan dengan malaikat, beriman pada malaikat, satu diantara arkanul Islam. Barang siapa yang dia mengingkari malaikat maka dia kafir, karena ayatnya menjelaskan tentang ini malaikat, hadisnya menjelaskan tentang malaikat. Demikian pula bagaimana ini ijma' para ulama berkaitan iman kepada para malaikat, seperti ayat yang sering telah kita ini baca, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Para rasul, para Rasulullah SAW dan juga kaum mukminin beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepada beliau dari Allah. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Semua kami beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan tidak membedakan di antara para rasul. Artinya tidak membedakan di antara para rasul itu artinya sekalian tidak boleh ada satupun rasul yang diingkari. Mengingkari satu rasul sama dengan mengingkari semua para rasul yang ada.
Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kaumnya Nabiullah Nuh yang mendustakan Nabiullah Nuh, yang didustakan hanya satu rasul yaitu Nabiullah Nuh, tapi ungkapan Allah kadzabat qaumun Nuhil mursalin, kaumnya Nuh telah mendustakan seluruh para utusan. Padahal Bapak sekalian, yang didustakan hanya satu rasul yaitu Nuh, tapi Allah ungkapannya kaumnya Nuh telah mendustakan seluruh para utusan. Karena kalau dia mengimani satu rasul, pasti akan mengimani semua rasul yang lainnya. Karena semua rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mendustakan satu rasul, sama dengan mendustakan semua rasul. Kalau dia mengeklaim saya beriman kepada rasul ini lalu mengingkari rasul yang lainnya, pasti klaimnya dusta. Saya beriman kepada Nabiullah Musa, tapi saya mengingkari Muhammad Rasulullah Muhammad SAW, pasti klaimnya dosa, pasti klaimnya dusta. Karena justru Nabiullah Musa sudah menjelaskan perihal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Tauratnya, yang orang-orang Yahudi yang beriman kepada Nabiullah Musa itu sesungguhnya kata Allah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenal Rasul itu seperti mengenal anak kandungnya sendiri, alias tahu persis tentang ciri-ciri yang telah dijelaskan Allah dalam Taurat. Tapi ternyata kemudian hasilnya justru mengingkari Rasulullah SAW, karena ternyata Rasul yang ditunggu-tunggu bukan dari Bani Israel tapi dari Bani Ismail, dari bangsa Arab. Maka kalau dia mengeklaim iman kepada Musa kemudian mengingkari Rasulullah SAW, klaimnya dusta. Karena yang menyuruh beriman kepada yaitu Nabi Muhammad SAW adalah justru Nabiullah Musa sendiri mengajarkan bagaimana iman kepada Nabiullah Muhammad. Jin saja ketika mendengarkan Al-Quran, wa isarafna ilaika nafara minal jinni fastami'una al-Quran, dan ingatlah ya Rasulullah SAW ketika sekelompok jin kami giring untuk mendengarkan Quran yang kamu baca. Falamma hadaruhu qalu, ketika para jin telah mendekat Rasulullah SAW, maka mereka mengatakan pada kawan-kawannya, ansitu, kawan-kawan simak ya, dengarkan baik-baik, simak. Walamma ini, dan ketika mereka telah selesai mendengarkan Al-Quran, falamma qudiya wallau ila qaumim mungdirin, ketika telah selesai mendengarkan Al-Quran, dia kemudian balik kepada kaumnya dari mendengar, menyimak, lalu mengimaninya, pulang sudah menjadi da'i, pulang menjadi orang yang sudah mengajak kawan-kawannya. Qalu, mereka mengatakan, ya qaumana inna sami'na kitaban min ba'di Musa unsila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi, wahai kaumku, kami telah mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Musa, yang kitab ini musaddiqan lima baina yadayhi wa yahdi ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim, yang kitab ini membenarkan kitab sebelumnya Taurat dan Injil, yang kitab ini menunjukkan kepada al-haq, kepada kebenaran, yang kitab ini menunjukkan kepada siratal mustaqim. Ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaum kami, sambutlah seruan dai yang mengajak ke jalan Allah Ta'ala. Jin yang jujur tahu bahwa Nabi yang diutus oleh Allah ini yang membawa Quran isinya membenarkan apa yang telah disampaikan Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi sebelumnya, karena memang agama ini adalah satu, memiliki prinsip yang sama, akidah yang sama,
dan semua nabinya mendakwahkan kalimat yang sama dari prinsip agama ini, kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka mendustakan satu nabi sama dengan mendustakan semua para rasul yang lainnya. Nabi ketika datang malaikat Jibril pernah datang dalam bentuk manusia, perlente, bajunya rapi, kemudian tata rambutnya juga rapi, rambutnya hitam, penampilannya bagus, kemudian mendekat kepada Nabi, kemudian bersimpuh di depan Nabi, lalu bertanya kepada Nabi. Dan ini diantaranya Jibril sedang mengajarkan kita menjadi seorang pencari ilmu. Pencari ilmu itu diantaranya nyun ngapunten, satu, hendaklah berpakaian yang pantas, berpakaian yang rapi, yang pantas. Gak harus baru pakaian itu, tapi pakaian yang pantas, yang bagus. Yang kedua, hendaklah dia ketika di majelis ilmu itu berusaha untuk mencari posisi yang terdekat dari sumber ilmu. Kemudian yang ketiga, bahwa ilmu itu ada, atau di majelis ilmu ada adab-adab yang mesti untuk diperhatikan. Kemudian Jibril yang dalam bentuk wujud manusia ini tanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Satu diantaranya, ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Lalu Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah Anda beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Di sini yang kita sekedar ingin tegaskan, Nabi menyebutkan iman kepada malaikat, dan termasuk diantara min arkanil iman. Arkanul iman itu artinya dikatakan rukun, itu kalau tidak ada menjadi bubar. Membaca Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Kalau sampai sengaja dalam sholatnya tidak membaca surat Al-Fatihah, baik sendiri maupun jamaah, maksudnya kalau jamaah itu ya imam yang punya kewajiban utama membaca Al-Fatihah, makmum tinggal menyimak, atau kalau dia mengambil fikih yang lain, dia ikut membaca Al-Fatihah sendiri setelah imam selesai. Tapi membaca Fatihahnya wajib. Kalau ada imam sengaja tahu-tahu langsung surat tanpa Fatihah, ya sholatnya nggak sah, nggak sah. Kalau kita sholat sendiri juga sengaja tanpa Fatihah, ya nggak sah, sholatnya nggak kepake. Demikian pula iman kita tanpa beriman kepada malaikat, sengaja mengingkari malaikat, maka dia imannya enggak sah alias dia kafir. Sehingga wajib yang menjadi poin-poin rukun iman itu semuanya menjadi keyakinan dalam keimanan dia. Sehingga mengingkari malaikat dan masuk kekufuran dan kesesatan yang sangat nyata. Kemudian malaikat ini, Bapak sekalian, adalah termasuk alamul ghaib, termasuk alam ghaib. Artinya kita tidak melihat malaikat, tetapi malaikat itu ada dengan penjelasan Allah, dan itu mewajibkan kita beriman dengan malaikat sebagaimana penjelasan tentang malaikat yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya berkaitan dengan malaikat itu kita tidak boleh ngarang-ngarang sendiri.
dari namanya, dari sifatnya, itu semuanya wajib. Kalau kita bicara tentang malaikat seperti apa, bagaimana namanya, siapa, itu semuanya wajib kembali kepada yaitu dalil. Akal kita nggak bisa ikut campur ngarang-ngarang sendiri tentang yaitu malaikat, apalagi malaikat makhluk lain. Di dalam diri kita sendiri aja ada benda-benda yang kita yakin ada, tapi kita nggak pernah melihat. Apa contohnya? Dalam diri kita ada benda-benda yang kita yakin ada, tapi kita nggak melihat. Sehingga nyun ngapunten, ada orang di zaman PKI, guru PKI atau ya orang PKI, Tuhan itu kelihatan enggak, berarti ada enggak ada. Maka ada yang pintar juga, Bapak lihat akalnya enggak, berarti Bapak enggak berakal. Edan. Kita punya akal, tapi kita enggak pernah lihat akal. Tapi yakin akal itu adalah ada. Kita punya ruh, yakin orang yang hidup itu ada ruh, tapi kita nggak pernah melihat ruh seperti apa, bentuknya, tempatnya di mana. Tapi kita yakin kita adalah punya ruh. Ruhnya keluar maka kita mati. Maka bicara ruh tanpa dalil ya mesti ngawur. Maka tidak ada orang bicara roh kemudian punya kesepakatan tentang roh, nggak ada. Kalau hanya bicara dengan akal-akalnya aja, itu setiap yang gaib itu membutuhkan ya ini pembicaraannya dengan yaitu dalil. Malaikat, Bapak sekalian, di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa malaikat ini tercipta dari nur, dari cahaya. Khuliqatil malaikah min nurin wa khuliqal jan min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Ini adalah yang disebutkan oleh ini Allah, disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang penciptaan yaitu malaikat. Kapan malaikat diciptakan? Yang jelas kalau waktunya persisnya nggak tahu, tapi yang jelas sebelum Adam Allah sudah menciptakan malaikat, sehingga ketika Allah rencana mau menciptakan ini Adam manusia, malaikat sudah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa id qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ketika Rabbmu Allah berkata kepada malaikat, ini aku akan menciptakan di bumi khalifah. Malaikat mengatakan, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini orang yang akan merusak dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami nusabbihu bihamdik, telah bertasbih dan memuji engkau ya Rabb dan menyucikan engkau. Artinya malaikat sebelum Allah ciptakan Adam yaitu sudah ada, sehingga malaikat tercipta sebelum diciptakannya Adam. Dan makhluk malaikat ini adalah khalqun azim, makhluk yang besar, makhluk yang besar yang memiliki sayap-sayap. Di antara seperti yang disebutkan, Rasulullah SAW pernah melihat malaikat dalam bentuk aslinya pertama saat Nabi dari Gua Hira atau di Gua Hira, bagaimana Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang aslinya, dan ketika di Sidratul Muntaha malaikat Jibril dengan bentuk yang aslinya, yang Jibril memiliki 600 sayap, memiliki 600 sayap.
yang ketika dibentangkan maka menutupi yakni ufuk. Ini adalah yang Nabi sebutkan tentang yakni Jibril. Kemudian ketika Nabi cerita tentang malaikat penyangga arsy, malaikat penyangga arsy itu jarak antara daun telinga dengan pundaknya itu perjalanan ini 700 tahun. Malaikat penyangga arsy yaitu jarak antara daun telinganya dengan pundaknya itu 700 tahun. Udinali an uhadditha an malakin minal malaikatillah. Izinkan aku bercerita atau menceritakan tentang malaikat dari malaikat-malaikat Allah. Man min hamalatil arsy, malaikat penyangga arsy, ma baina syahmati uduni ila atiqih masirata sab'imi'atin sanah. Jarak antara daun telinga sampai ke ini pundaknya ini itu 700 tahun ini perjalanan. Menunjukkan tentang besarnya malaikat. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Jahannam. Jahannam ini dan menunjukkan betapa sangat ini besarnya luasnya Jahannam. Jahannam itu memiliki 70.000 tali penarik. Setiap tali penarik ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti berapa malaikat yang menarik Jahannam? Jahannam memiliki 70.000 tali penarik. Setiap tali penarik ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti Jahannam ditarik berapa malaikat? 70.000 kali 70.000 berapa? 4,9 miliar. Banyak nggak? 4,4 berapa? 4,9 berapa? 4.900 juta. Betul. 70.000 kali 70.000 berapa? Betul. 4.900.000.000 betul. Iya. Besar nggak? Besar banget. Makanya ketika setiap dilemparkan penduduk ke rombongan-rombongan ahlu Jahannam dilemparkan terus, kemudian ditanya, halim talati wai Jahannam, sudah penuh belum? Kata Jahannam, hal min mazid ya Rabb, apakah masih ada tambahan lagi? Artinya wahai orang-orang yang menginginkan Jahannam, jangan khawatir, Jahannam luas banget. Kalau pengen masuk neraka Jahannam, itu Jahannam luas banget, masih turah. Kalau itu pengen masuk Jahannam, luas. Dan menunjukkan tentang ngerinya, dahsyatnya yakni Jahannam. Malaikat penariknya adalah yakni 4,9 yakni miliar malaikat. Dan yang jelas ya malaikatnya nggak seperti yang ngapunten, nggak seperti jaringan cili-cili itu. Sehingga Jahannam adalah itu sangat luas besar. Kemudian diantara sifat yang sifatkan tentang malaikat adalah malaikat itu disifati dengan memiliki rasa malu, sehingga ketika Rasulullah SAW berkomentar tentang Utsman, kata Nabi, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Apakah aku tidak akan malu kepada orang yang malaikat aja malu kepada orang itu? Itu Utsman maksudnya itu. Utsman termasuk diantara rajulun hayyun, laki-laki yang sangat pemalu, Dan malu ini Bapak sekalian yaitu sifat yang akan betul menjadi modal kebaikan utama bagi seorang.
Maka kata Nabi, kalau sudah nggak punya rasa malu, ya ini lakukan semau Anda. Di antara kalam nubuwah yang selalu didengar dari zaman ke zaman, idza lam tastahi fasna masyita. Kalau Anda tidak punya rasa malu, sak karepmu. Kalau Anda punya rasa malu, sak gelemmu, sak karepmu. Orang kalau tidak punya rasa malu, mau ngapain aja nggak malu. Namanya udah hilang rasa malunya. Kebo itu ora katokan ya ora isin. Wong kebo. Orang kalau nggak punya rasa malu, apapun akan dilakukan dan nggak malu. Makanya iman dan malu itu adalah kayak dua sisi mata uang. Al iman wal haya qurina. Iman dan malu itu dua sisi yang selalu beriringan. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau salah satu terangkat, yang lainnya akan terangkat. Artinya semakin sempurna imannya, semakin sempurna rasa malunya, dan semakin hilang rasa malunya menunjukkan semakin rusak imannya. Kalau betul-betul imannya bagus, pasti akan semakin besar rasa malunya. Pasti. Karena berkaitan dengan akidah yang tertanam dalam hatinya, yang dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu memberikan yang kebaikan. Allah tidak pernah ini berhenti sedetik pun kepada kita, sehingga orang mereka punya rasa malu kepada Allah, maka dia akan jauh dari perbuatan-perbuatan ini al-ma'asi wa dzunub. Musa juga dikatakan rajulun hayyun. Musa itu sangat pemalu, sehingga kalau Musa mandi itu nyendiri, pisah dari Bani Israel yang lainnya. Tapi oleh Bani Israel itu dianggapnya Musa ini deweni itu karena punya cacat pada kemaluannya. Maka Allah ingin tunjukkan bahwasanya Musa sempurna. Ketika Musa sedang mandi, dilepas semuanya bajunya, ditaruh di atas batu. Bajunya dibawa, lari oleh batunya lari. Musa melihat batunya lari, dikejar oleh Musa sampai melewati sekelompok orang-orang Bani Israel, dan mereka menyaksikan ternyata Musa sempurna ini keadaannya. Kemudian ketika batunya udah kecakal, dipentungi sama ini Musa sampai ngecap, sampai batunya itu ingin ngecap pentungnya Nabiullah Musa. Ceritanya adalah, yaitu Musa adalah pemalu. Kalau mandi yang menyendiri, sangat malu, yakni auratnya dilihat oleh orang lain. Tetapi oleh Bani Israel ini mereka tuduh Musa sedang memiliki penyakit yang berkaitan dengan kemaluannya. Allah akan tunjukkan sempurnanya Musa, tidak ada penyakit sama sekali. Rasa pemalu adalah berkaitan dengan ini kesempurnaan iman seseorang. Karena rasa malu ini yang akan menahan orang untuk melakukan hal-hal yang tidak layak, yang tidak selayaknya. Orang kalau dia punya modal rasa malu yang besar, maka dia memiliki modal untuk memiliki akhlak luhur yang sangat besar. Utsman termasuk diantara yang dikatakan Nabi, ini laki-laki yang sangat itu pemalu. Kemudian di antara penjelasan Allah dan Rasulnya tentang malaikat, bahwa malaikat itu tidak disifati laki-laki maupun perempuan, sehingga malaikat bukan laki-laki dan malaikat juga bukan perempuan. Tetapi orang-orang kafir Quraisy telah kurang ajar kepada Allah, menisbatkan malaikat anak-anak perempuan Allah Ta'ala. Lawang mereka aja ketika punya anak perempuan, dikabari lahir anak perempuan, anaknya lahir perempuan, itu langsung perempeng, mukanya langsung merah padam, merah. Mereka merasa malu ketika memiliki anak perempuan, sehingga diantara budaya mereka, kalau anak itu lahir perempuan, ada yang langsung dipendem, sehingga kalau udah mau waktunya mau lahir, udah buat jugangan dulu, begitu lahir dan perempuan langsung dipendem hidup-hidup.
Ada yang dipelihara dulu sampai berapa tahun, nanti kalau sudah waktunya dia dandani, kemudian dibawa ke padang yang sudah disiapkan lubang juga, lalu kemudian dicemplungkan ke situ, kemudian dipendam hidup-hidup. Makanya Allah akan gugat mereka, bi'ai dzambin qutilat, dengan dosa apa mereka kok sampai dibunuh. Dan kemudian Islam sangat memuliakan wanita, memuliakan wanita dari sejak punya anak perempuan sampai nyun ngapunten sudah jadi nenek-nenek, maka Islam memberikan tempat istimewa. Satu, ketika masih jadi anak-anak, maka jaminan bagi orang tua yang punya anak perempuan dan dia rawat baik-baik, baginya adalah surga. Jaminan dari Nabi SAW yang menjamin Nabi. Kalau kemudian kalau wanita ini selama belum menikah, maka full tanggung jawab walinya. Full. Wali memiliki tanggung jawab penuh kepada anak wanitanya ini. Kalau sudah menikah, maka pindah tangan kepemimpinan menjadi kepemimpinan suami, sehingga pindah ini kepemimpinan kepada suaminya. Suami full bertanggung jawab kepada istrinya, termasuk ini nafkah yang harus dia penuhi untuk istrinya. Kemudian ketika wanita ini sudah menikah dan kemudian melahirkan anak laki-laki, mereka punya kebaktian yang seterusnya kepada ibu dan orang tuanya, dan ibu 3 kali lebih besar haknya dibandingkan dengan sang ayah. Ibu meninggal, maka budenya menjadi ganti ibunya, dia berbakti kepada yakni ibunya. Wanita punya yakni hak yang istimewa dalam Islam. Ini dulu sekalian, mudah-mudahan manfaat. Matur nuwun, jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.